Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan saya, Benny Firmanto. Tentunya di channel pendidikan dan tutorial Mas B. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Masih pada tema 1 dan subtema 4. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Pelajaran 5, okay? Sebelum itu saya akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran pada tema ini. Nah, pada subtema 4 pembelajaran yang kelima. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora dengan tepat. Setelah mengamati, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora dengan tepat. Setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah maupun di rumah dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah atau di rumah dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Nah, ini adalah beberapa tujuan pada pembelajaran kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke buku temanya, G. Silahkan dibuka buku temanya pada halaman, sebentar, cari dulu pada halaman. Nah, ini 173. Oh iya, mungkin jika pada pembelajaran 4 yang lalu ada yang ingin ditanyakan, silahkan G melalui WA. Boleh melalui WA, boleh melalui WA grup atau Japri, dipersilahkan. Atau mau Zoom juga boleh, okay? Sekarang kita masuk ke perkembangbiakan dengan spora. Nah, dengan spora. Kemarin kita sudah membahas tentang umbi, okay? Ada umbi lapis, umbi batang. Nah, kemarin umbi lapis contohnya ada berambang. Okay? Kemudian umbi batang ada ketela dan sebagainya. Dipelajari kembali biar tidak lupa. Bacalah teks berikut dan peragakan dengan temanmu. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya sangat sejuk. Terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa nih? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Nih. Boleh aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silahkan. Tetapi tanaman itu tidak mempunyai biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan oleh angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan.
Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Nah, dari dialog ini tadi adalah antara Edo dan Lani. Mereka membicarakan tentang tumbuhan spora yang ada di tumbuhan paku-pakuan yang ada di rumahnya Lani. Ya. Lanjut mawon nggih pada halaman 100 ini tidak perlu lanjut ke halaman 176. Nah, 176. Perhatikan kembali teks dialog tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Nah, tadi kan ada itu tentang spora yang di atas antara Edo dan Lani. Nah, tugasmu adalah ingat, dieling-eling bukan menuliskan percakapan itu lagi, tapi menuliskan cara perkembangbiakan spora menggunakan bahasamu sendiri. Nah, jadi bukan bahasa dialog tetapi memakai bahasamu sendiri. Nah, paham maksudnya Pak Beni? Jadi bukan membuat dialog lagi atau menuliskan dialog yang di atas, tetapi kamu menjelaskan hanya tentang perkembangbiakan dengan spora dan itu menggunakan bahasamu sendiri. Ingat, dalam menulis kalimat atau membuat cerita, gunakanlah sesuai dengan ejaan yang tepat. Tidak boleh menulis maunya sendiri, harus memperhatikan tanda baca dan juga ejaan. Ya. Ingat, diawali dengan huruf kapital. Ini Lani sedang menyiram tanamannya. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Nah ini, ayo mencoba, amatilah lingkungan di sekitar rumahmu, karena kita sedang belajar dari rumah. Jadi amatilah lingkungan di sekitar rumahmu. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah merawat lingkungan rumah bersama dengan orang tuamu. Kegiatan yang dilakukan dapat menanam atau menyiram tanaman. Menanam tanaman atau menyiram tanaman boleh Jadi nanti untuk pelaporannya silakan mengirim fotomu pada saat menyiram tanaman bersama orang tua. Silakan dilakukan di lingkungannya masing-masing, di lingkungan rumahnya masing-masing. Jadi yang dikirim adalah fotomu saat melakukan kegiatan merawat lingkungan rumah, boleh saat menyapu, menyiram tanaman dan sebagainya. Nah, untuk masalah pembagian ini Pak Beni harapkan sudah tidak ada permasalahan karena itu sudah diulang-ulang. Bagi yang belum paham, yuk silakan belajar, yuk belajar bersama. Pak Beni di sini juga belajar, kamu di rumah juga belajar. Tidak boleh mencoba sesuatu itu hanya sekali, tapi cobalah berkali-kali. Sesuai dengan pembagian ini juga seperti itu. Jika kamu melakukan pembagian atau mencoba mengerjakan pembagian hanya satu soal saja, yaitu tidak akan bisa membuat kamu paham. Satu hari silakanlah kamu meminta orang tuamu, Bu, tolong buatkan soal pembagian, atau Bapak tolong buatkan soal pembagian, atau kalau kamu punya kakak juga boleh, Kak tolong buatkan soal pembagian, nanti tolong dinilai ya. Nah itu lebih bagus Jadi ada banyak cara untuk belajar. Ingat, ibu atau orang tuamu memfasilitasi kamu handphone bukan untuk bermain saja. Manfaatkan dengan sebaik mungkin.
Caranya bagaimana? Nah, itu bisa digunakan untuk googling, mencari di internet, dan jangan lupa absen ya setiap hari. Bagi yang masih telat-telat absen atau belum absen, yuk mulai pagi hari silahkan absen dulu. Kalau tidak pagi hari silahkan melakukan absen dulu. Nah, yang ini nanti dikerjakan di buku tugas nggih. Nah, silahkan dikerjakan di buku tugasnya. Oke. Nah, ini tadi nih, orang tua mengajak siswa merawat tanaman. Ini yang tadi tugasnya sama dengan foto tadi nggih. Nah, Pak Beni rasa sampai di sini penjelasan pada pembelajaran 5, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa jika ini bermanfaat buat kamu atau temanmu yang lain, silahkan di like atau di sebarkan atau di share ke teman-teman yang lain. Dan Pak Beni mengucapkan selamat belajar dari rumah. Ingat, ini bukan hari libur, nggih, tapi belajar dari rumah. Selamat belajar, selamat mencoba, dan jangan pernah menyerah. Jangan mudah menyerah, nggih. Dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan juga menjaga jarak dengan teman, dan juga jauhi kerumunan apabila tidak perlu. Dan yang terakhir kali, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih waktunya. Selamat belajar. Jangan lupa berdoa. Kelas 3 hebat, prestasi dan mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.